wanita yang selesai haid dan wanita yang selesai nifas itu juga boleh dengan tayamum. Nah, boleh tayamum itu karena ada beberapa sebab. Jadi tidak serta-merta mandi langsung diganti tayamum, wudhu diganti tayamum. Dia boleh tayamum ini kalau memang ada sebab-sebab yang memperbolehkan dia bertayamum. Di antara sebab-sebab itu, yang pertama adalah faqdul ma, karena tidak ada air. Karena tidak ada air. Ini berdasar ayat wa in kuntum junuban fattahharu. Sampai pada ayat falam tajidu ma'an fatayammamu. Itu dalil untuk tayamum karena alasan tidak ada air. Nah, tidak ada air ini ada kalanya secara nyata. Memang kenyataannya di situ tidak ada air. Tapi bisa jadi sebenarnya ada air, tapi secara syar'i air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Satu contoh begini, air itu persediaan air ada, tapi air ini hanya cukup untuk minum, persediaan minum. Karena kebutuhan manusia untuk hidup harus minum. Dia hanya cukup untuk diminum. Kalau digunakan untuk berwudu maka akan habis dan tidak bisa berwudu. Ini kondisi yang seperti ini sama halnya dengan dihukumi tidak ada air. Atau ada air, tapi air itu ada penjaganya yang galak. Misalnya ada hewan buasnya. Satu-satunya tempat air ya hanya di situ. Tapi di situ ada hewan buasnya. Kalau dia datang ke sana akan celaka. Maka itu juga dihukumi seperti tidak ada air, makanya boleh tayamum. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua, terus di sini langsung pada alasan ketiga yang memperbolehkan dia tayamum. Alasan yang ketiga yang memperbolehkan tayamum adalah maradun yukhafu ma'ahu min istimalihi, yaitu sakit yang menggunakan air ini akan membahayakan, akan mengkhawatirkan atas kemanfaatan anggota tubuh, fungsi daripada anggota tubuh. Bisa jadi kalau dia menggunakan air, maka fungsi anggota tubuh ini akan hilang. Tangannya tidak bisa digerakkan atau setidak-tidaknya berkurang. Ini termasuk sakit yang kemudian boleh tayamum. Au tadhaba ka'ayyahsula bisti'malihi aman au kharsun au somamun. Satu contoh, kalau dia menggunakan air maka akan terjadi kebutaan atau terjadi kebisuan. Karena rasa dinginnya air maka akan menyerang sarafnya yang peka, sehingga karena sarafnya terserang itu sampai dia bisu, tidak bisa ngomong. Kalau khawatir terjadi seperti itu, boleh dia tayamum. Wafil muharrari wa syarhi wa raudati al khawfu ala ruh awil udwi aidon. Jadi ketakutan menggunakan air yang sehingga boleh tayamum ini bisa berkaitan karena nyawa, hilangnya nyawa, terancamnya nyawa, bisa juga berkaitan dengan terancamnya fungsi daripada anggota tubuh. Termasuk sama itu. Bahkan di sini alisyainul fahish, bahkan kalau seandainya dia menggunakan air, ini akan memunculkan cacat yang yang parah. Jadi misalnya karena tubuhnya panas sehingga kalau kena air nanti akan menghitam misalnya. Satu contoh seperti itu. Nah, ini akan muncul cacat seperti itu. Maka karena kalau menggunakan air akan muncul cacat, dia boleh untuk tidak menggunakan air, berpindah dengan tayamum. Seterusnya itu tadi
untuk kaitan jawaban itu sudah terjawab bahwa problem wanita yang habis nifas dan dia sakit sehingga tidak mungkin menggunakan air, ternyata di situ tetap ada solusi, yaitu untuk bersucinya dia dengan cara bertayamum. Seperti tadi disebutkan, yatayammamul muhtis wal junub wa mithluhuma al haid wan nufasa. Soal berikutnya 121. Pertanyaan: keterangan tentang sholat witir itu sebenarnya bagaimana? Ada yang mengatakan supaya sebagai penutup sholat malam setelah tahajud, dan ada yang melakukan setelah sholat isya. Nah, makanya kebiasaan yang ada, kadang-kadang ada yang habis isya langsung diajak sholat witir, tapi ada yang tidak, nanti sholat witirnya di belakangnya paling akhir nanti. Jawaban: waktu pelaksanaan sholat witir adalah mulai setelah melaksanakan sholat isya. Jadi sholat witir ini termasuk salah satu sholat sunnah yang dibatasi dengan waktu. Waktu mulainya adalah setelah dia mengerjakan sholat isya. Batas paling akhir sholat witir itu sampai dengan terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shodiq. Jadi kalau begitu, waktunya sholat witir itu habisnya bersamaan dengan habisnya waktu sholat isya. Sedangkan pelaksanaannya yang lebih baik adalah dijadikan sebagai akhir dari sholat malam, ya. Karena ada banyak hadis yang menerangkan itu, maka ulama berpendapat bahwa yang baik dalam melaksanakan sholat witir itu adalah dilaksanakan sebagai sholat yang paling akhir dari sholat malam. Sholat malam itu entah sholat apa saja, termasuk sholat tahajud gitu. Jadi kalau nanti malam hari itu dia punya kegiatan macam-macam sholat, maka macam-macam sholat itu dikerjakan semuanya dulu, baru setelah semua selesai dikerjakan, diakhiri dengan sholat witir. Misalnya yang ada sholat hajat, ada sholat tasbih, ada sholat awabin, ada sholat mutlak, ada tahajud, itu semuanya dikerjakan dulu semua, baru nanti ditutup dengan sholat witir. Itu sebaiknya pelaksanaan witir itu seperti itu, sebaiknya. Tapi meletakkan keutamaan sholat witir di paling akhir dari sholat malam itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Makanya diteruskan, demikian ini bagi orang-orang yang tidak khawatir ketiduran sampai pada waktu sholat subuh sebelum melaksanakan witir. Jadi kalau untuk witir itu dijadikan sholat malam yang paling akhir, ini untuk orang-orang yang dia yakin pada dirinya sendiri nanti malam dia bisa bangun, maka sebaiknya witir diletakkan di akhir. Jika ada kekhawatiran seperti itu, maka sebaiknya dilaksanakan setelah melaksanakan sholat ba'diyah isya. Jadi kalau memang khawatir nanti malam sudah sulit untuk bangun, maka ya baiknya dikerjakan di awal saja. Keterangan dalam kitab Asnal Mathalib dijelaskan, farqun wa waqtul witri wat tarawihi min ba'di ayyusallal isya. Min ba'di ayyusallal isya. Waktunya witir dan waktunya tarawih adalah mulai dari setelah orang itu melaksanakan sholat isya. Kalau misalnya sholat isya itu dijamak takdim bagaimana? Kalau dijamak takdim kan berarti melaksanakan isya itu masih di waktu maghrib. Apakah nanti dia langsung boleh witir setelah itu? Nah ini diteruskan, wa in jama'ah
takdiman, walaupun toh dia melaksanakan sholat isya itu dengan jamak takdim. Jadi kalau begitu, kalau sholat isya itu dilakukan dengan jamak takdim, yang di situ masih di waktunya sholat maghrib, sehabis sholat isya kok dia witir, boleh, walaupun belum masuk waktunya sholat isya, karena waktu pelaksanaannya adalah setelah dia mengerjakan sholat isya. Ilal fajristani, batas akhirnya sampai terbitnya fajar yang kedua. Linaklil kholafi anis salafi, demikian itu yang dinukil oleh ulama belakangan, ulama kholaf dari ulama-ulama yang terdahulu. Warawa Abu Dawud wa ghairuhu khabara innallaha qad amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humurin na'am wa hiya al-witru faja'alaha lakum minal isya'i ila tulu'il fajri. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa Allah telah memberi anugerah kepada kalian dengan satu sholat, di mana satu sholat ini merupakan hal yang lebih baik dibandingkan merahnya daging hewan yang disembelih. Apa sholat itu? Yaitu sholat witir. Dan sholat witir itu dijadikan oleh Allah untuk kalian dari mulai sholat isya sampai terbitnya fajar. Ini tentang waktu pelaksanaan sholat isya. Terus kalau tadi dinyatakan sebaiknya diletakkan di akhir, mana keterangannya? Ini disebutkan pada berikutnya yang kita garis bawah itu. Wal mustahabbu ja'luhu akhir sholatil laili walau nama qablahu li khabari sahihaini ij'alu akhir sholatikum bil laili witra. Hadza ini tadal qiyamah awit ayat tahajjuda wa huwa sholatu ba'dal wujud ayat naum qalahu Rafi'i wa illa fa bu'aida sunnatil isya'i yaj'aluhu wa qayyadahu fil majmu' bima idza lam yafiq bi tayaqqudihi akhirul laili wa illa fatakhiruhu afdalu. Jadi kesunatannya sholat witir ini dijadikan sebagai akhir daripada sholat malam. Walaupun sebelum witir itu dia tidur dulu, karena ada hadis yang artinya jadikan akhir sholat kalian pada waktu malam, yaitu jadikan witir, karena ada hadis itu. Nah, kesunatan witir diletakkan paling akhir itu kalau memang dia biasa melakukan qiyamul lail, melakukan sholat malam. Kalau tidak pernah sholat qiyamul lail, ya sudah, tidak usah diakhirkan. Diakhirkan akhir dari mana? Dari apa lagi? Tidak mengerjakan apa-apa setelah sholat isya. Nah, yang dimaksud kalau qiyamul lail itu seperti halnya sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu adalah satu sholat yang dikerjakan setelah dia bangun tidur. Berarti kalau begitu, sholat apapun, apakah itu nanti panjenengan sholat hajat atau sholat tasbih atau sholat-sholat apapun, kalau itu panjenengan laksanakan setelah panjenengan tidur di malam hari, setelah sholat isya itu dikerjakan setelah itu, maka itu namanya juga sekaligus sholat tahajud. Paham ya? Itu juga sekaligus namanya sholat tahajud. Jadi misalnya dia bangun tidur, kemudian melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih yang dia kerjakan ini menjadi sholat tasbih sekaligus menjadi sholat tahajud, karena dikerjakan setelah bangun tidur. Selanjutnya, kalau memang tidak seperti itu, kalau memang dia tidak terbiasa malam hari itu qiyamul lail atau melakukan sholat tahajud, maka sebaiknya
dilakukan sedikit setelah melakukan sunat isya atau ba'diyah isya. Kalau dalam kitab Majmu' dibatasi dengan dia sebaiknya mengerjakan di awal kalau memang dia tidak ada keyakinan bisa bangun di akhir malam. Kalau memang dia ada keyakinan, ada kepercayaan untuk bisa bangun di akhir malam, maka mengakhirkan itu lebih baik. Man khafa alla yaquma akhirul lail falyutir awwalahu wa man tami'a ayyaquma akhirahu falyutir akhirul lail. Maka kesimpulannya, siapa orang yang khawatir untuk tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya berwitir di awal. Dan barang siapa yang ada harapan untuk bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di akhir malam. Fa inna sholatahu akhirul lail masyhudatun. Karena sholatnya di akhir malam itu disaksikan, masyhudah. Wa dzalika afdalu wa alaihi yuhmalu khabaruhu aidan badiru as-subha bil witri. Nah, dan yang seperti ini adalah yang lebih baik. Makanya hadis yang disebutkan badiru as-subha bil witri ini yang diarahkan pada ini, witirnya dikerjakan di akhir malam itu. Selanjutnya keterangan-keterangan tambahan pelengkap daripada penjelasan kaitan witir. Tapi yang berkaitan dengan pertanyaan itu tadi sudah kita bacakan referensi pengambilannya. Nikurien, wonten pertanyaan monggo. Wonten masalah nifas. Nifas ada 3 ketentuan kriteria nifas, ada 3 ketentuan. Di antaranya akol, am, dan aksar. Ketika orang melahirkan dengan cara operasi, cara melihat nifasnya itu apakah sama dengan suci dari haid? Apakah langsung pada umumnya mengambil yang akol, apa yang umum atau yang aksar? Kemudian cara mandi dan sholatnya mungkin bagaimana? Jadi pertanyaannya, ketika melahirkan dengan cara operasi, pada umumnya wanita-wanita itu menggunakan cara bagaimana? Menggunakan akalnya, apa amnya, apa aksarnya? Terima kasih. Kalau kepastiannya itu rahasia wanita, jadi yang tahu ibu-ibu itu kalau kepastiannya itu menggunakan apa saya tidak tahu. Tapi kalau teori keilmuan itu semuanya sama saja, baik yang pakai operasi atau yang tidak, sama saja. Jadi tidak bisa langsung kita hanya kira-kira pakai akol atau pakai ghalib atau pakai aksar, tidak bisa kita pastikan. Karena yang kita hitung nanti yang kenyataan, dan kenyataan itu bisa berbeda dari tiga-tiganya. Jadi yang kita lihat, yang kita hukumi yang kenyataannya itu nanti. Sudah. Kecuali nanti untuk kasus wanita-wanita tertentu seperti mutahayyirah atau apa gitu. Itu nanti akan kita pakai standar lain. Ada yang pakai standar akol, ada yang pakai standar ghalib, ya. Ada yang seperti dalam mustahadah haid. Nah, nanti mustahadah haid ini juga bisa berlaku dalam mustahadah fin nifas, ya. Namun ketika nanti seorang istri tidak tahu, kemudian tanya pada yang laki-laki, kebetulan laki-lakinya juga tidak tahu, yang nganggur dosanya nanti siapa? Loh, gini kok bisa nggak tahu itu gimana? Wong dia merasakan, dia yang ngecek sendiri loh.
Dia yang harus ngecek sendiri itu sudah berhenti atau belum. Maksud ibu kata bukan berarti nggak tahu tanda-tanda atau sebab-sebabnya. Kalau nanti dengan operasi, misalkan dengan bahasa Mas, ini bagaimana ini? Tanda-tandanya nggak ada, apa menggunakan yang alkohol apa yang bagaimana? Loh kok nggak ada tanda-tanda? Kan nifas itu keluar darah. Kalau tidak keluar darah ya tidak nifas namanya. Itu. Dan keluar darahnya jelas pasti lewat jalur yang semestinya. Kalau beliau sudah lewat itu bukan karena penyakit, ya itu berarti nifas. Atau kalau setelah melahirkan berarti nifas, kalau tidak setelah melahirkan berarti haid atau istihadah. Ketentuannya hanya itu. Maaf, ketika dioperasi apa juga nifas juga. Nifas, jadi ngatakan ibu-ibu. Kalau istri jadi kan dari nanti operasi gitu. Koko boten, koko boten. Nggih, sami. Nggih, terus Bu nggih ngoten nggih. Nggih, nika pelakune nika. Pelaku loh, saya tertuduh loh, siji. Jadi ngoten, makanya merasakan, cuman gini, keluarnya darah merasakan keluar, ada yang tidak merasakan. Jenengan kok ngertos toh? Ya teliti kok. Lah kok jenengan sampai teliti detail, memang Syafi'i nggih ngoten kok. Jadi ngoten, memang ada wanita itu yang sehingga tidak terasa, keluar itu tidak terasa. Ada yang bisa terasa, tapi ada juga yang bisa terasa itu di waktu-waktu tertentu saja, tapi di waktu-waktu yang lain tidak terasa. Maka di saat-saat seperti itu, ini wanita yang harus selalu waspada. Makanya di sana ada cara ngeceknya, ada sudah wonten niku. Arti ngecek ini masih keluar darah apa tidak niku kan pun wonten niku. Sampun. Enten malih? Wonten Gus. Nggih. Pertama masalah sholat. Misalipun saat sampunipun sholat isya, kita sholat witir. Nah, mangke misalipun kita kepingin tahajud, menika napa dipun keparengaken. Ingkang nomor kalih masalah pernikahan. Misalipun ngeten, enten sebuah rumah tangga, lah niku ingkang jalar niku kisah datang Malaysia misalipun. Lah terus tentu si istri niku pada surat cerai. Lah akhiripun si istri menikah dengan duda kaya. Lah itu pripun pernikahanipun hukumipun sampun matur suwun. Pertama apa? Sholat witir misalipun satu sholat isya sholat. Aturannya satu malam itu tidak ada dua witir, hanya ada satu witir. Karena witir itu kalau arti bahasanya ganjil. Kalau ganjil diulangi 2 kali jadi genap. Jadi genap. Makanya di situ witir itu hanya sekali. Kalau di awal sudah witir maka jangan diulangi di belakang. Sudah cukup di awal itu pun cukup. Misalnya di bulan Ramadan habis taraweh langsung witir, malam harinya dia bangun tahajud, maka tidak usah witir lagi. Tidak usah witir lagi. Kalau dia tetap witir bagaimana? Ini memang ada 2 pendapat. Cuman yang satunya itu pendapat lemah. Seperti diterangkan dalam kitab Majmu'. Dalam kitab Majmu' itu ada keterangan orang yang ada yang berpendapat bahwa witir itu bisa diulangi lagi, diulangi kedua kalinya. Caranya begini. Jadi karena tadi dia sudah sholat witir, sholatnya kan sudah ganjil. Maka sebelum dia witir yang kedua kali digenapi dulu, digenapnya dulu. Setelah itu baru dia witir lagi. Nah, diakhiri dengan ganjil lagi. Itu satu pendapat yang ada yang disebut di dalam kitab Majmu', tapi itu merupakan pendapat yang lemah.
pendapat yang lemah, yang dhaif. Nah, makanya kebanyakan ulama akan menjawab bahwa witir itu cukup hanya 1 kali saja. Sebab itu yang ada dari hadisnya ada. Namun, terus yang kedua masalah nikah. Nikah tadi seorang istri yang ditinggal pergi suaminya karena kerja di luar negeri, apakah kemudian istri ini boleh menggugat cerai? Kita lihat dulu, kita berpijak pada mazhab siapa dulu. Kalau kita berpijak pada mazhab Syafi'i, maka proses gugat cerai istri ini adalah merupakan fasakh. Dalam mazhab Syafi'i, proses fasakh itu hanya ada 2 penyebab. Pertama, karena ada ada cacat yang sudah ditentukan cacat-cacatnya itu. Kalau ada cacat, maka boleh gugat cerai, boleh fasakh. Yang kedua alasannya adalah karena tidak mampu memberi nafkah. Tidak mampu memberi nafkah ini adalah standar minimal nafkah. Berapa standar minimal nafkah? Hanya 1 mud, 1 mud. Ya. Itu standar minimalnya. 1 mud itu pinten on, 6 on. Nah, 6 on itu berang ewu kan? Pinten ewu bu? Gangsal ewu. Mosok enek wong lanang kei 5.000 ora mampu. Apa meneh kerjane ning Malaysia. Itu kalau alasan dalam mazhab Syafi'i. Tapi nanti dalam mazhab yang lain memang ada, walaupun di dalam mazhab lain pun ada khilaf juga. Nah, ada khilaf. Seperti nanti ada kaitan kalau dalam mazhab Syafi'i itu nafkah itu hanya nafkah lahiriah itu. Jadi tidak ada istilah nafkah batin, itu tidak ada. Dia ditinggal jauh itu kan berarti tidak dapat nafkah batin, berarti dia tidak dapat nafkah, boleh kan fasakh? Tidak. Kalau Syafi'i tidak boleh, tidak ada. Karena maksudnya dia tidak dapat nafkah, ya nafkah lahiriah itu. Karena untuk menggauli istri itu bukan kewajiban suami. Suami tidak wajib menggauli istrinya, tapi itu adalah hak suami. Kalau dia tidak mau ya tidak apa-apa, tidak dosa. Dan gak gelem lapor lagi. Cuman kalau dia punya istri lebih dari 1, ketika sudah menggauli yang 1, artinya menggauli ini dia sudah berkumpul dengan istrinya yang 1, menginap di 1 istri, maka yang satunya pun juga harus diperlakukan sama. Selama dia tidak begitu, maka dia menginap di istri-istrinya ini tidak wajib. Jadi malah ini enek bapak yang lunga metu, kok ibunya gak tahu telepon, itu berarti sih ngerti ilmu nih. Nek bapaknya lagi metu kok ibunya duduk telepon, itu berarti orang ngerti ilmu nih. Jadi suami niku tidak wajib untuk menggauli istri atau menginap di rumah istri. Itu tidak wajib, tapi itu adalah hak. Makanya dalam kaitan perceraian juga seperti itu. Maka ini bukan alasan bagi mazhab Syafi'i untuk diperkenankan melakukan fasakh. Tapi nanti dalam mazhab lain seperti dalam mazhab Hanafi itu nanti bisa menjadi alasan. Tapi itu juga khilaf, jadi tidak semua mazhab itu terus sependapat, enggak. Ada juga karena hanya sekedar tinggal jauh, tinggal pergi, itu maka boleh fasakh. Ada satu lagi dalam mazhab Syafi'i yang boleh fasakh, yaitu ketika dia ditinggal pergi suaminya, tapi suami itu sudah tidak tahu kabar beritanya. Dia sudah mati atau masih hidup, dia tempatnya ada di mana, tidak ada kabarnya. Itu baru boleh fasakh. Cuman
Kalau dia setelah fasa kemudian sudah nikah lagi dengan suami lain, kok ternyata yang lama datang, ya harus kembali ke yang lama. Ini itu seperti nanti dicontohkan dalam kitab pinggirnya kitab Fathul Wahab itu. Jadi mata niku, jadi nek cara mazhab Syafi'i ini betul oleh, ini betul oleh. Tapi kenapa kalau ini dalam mazhab Syafi'i tidak boleh? Tapi kenapa biasanya kalau wanita itu diproses di pengadilan itu dikabulkan, kemudian bisa diproses? Karena apa yang pengadilan itu tidak murni mengikuti pendapat mazhab Syafi'i. Maka bisa dibenarkan ketika itu dengan sandaran mazhab yang lain. Paham ya? Nggih, ampun kelewat dari alhamdulillahirabbil alamin, mugi-mugi barokah manfaat. Kathah kekiranganipun, kathah lepatipun nyunakenipun pahapunten, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir. Ya muyassir yassir ma ta'assara alaina min umurina umratina umril akhirah. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa min dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan salihah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasluq tanazza'i imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila samihal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya